Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين وللمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد أبو علي محمد بن عبد الوهاب rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana sittatin wa mi'atain wa alf ba'dal hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, masih dalam bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yarul ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul adzab. Nah, sudah selesai kemarin pada dalil yang ketiga seingat saya. Ya, pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nah, dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya al-mahabbah itu merupakan ibadah, salah satu ibadah yang tertinggi. Kalau nggak mau dikatakan ibadah yang tertinggi. Ya, karena itulah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah kewajiban yang lebih wajib dibandingkan meninggalkan larangan. Ya, dibandingkan meninggalkan larangan. Yani semuanya sama-sama wajib, meninggalkan larangan hukumnya wajib, dan melaksanakan perintah hukumnya adalah wajib. Namun melaksanakan perintah itu jauh lebih wajib, atau itu lebih wajib dibandingkan meninggalkan larangan. Mengapa? Karena meninggalkan larangan, ya, itu bentuknya meninggalkan larangan adalah menghindar dari ghadabillah, menghindar dari rasa atau sifat murkanya Allah. Sementara melaksanakan perintah, ya, sementara melaksanakan perintah itu apa? Itu adalah untuk mendapatkan mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu pula surga lebih utama dibandingkan neraka. Surga lebih utama dibandingkan neraka. Nah, karena neraka merupakan buah dari ghadab, murka Allah Subhanahu wa taala, sementara surga merupakan buah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang melanggar perintah itu lebih besar dosanya dibandingkan orang yang melanggar larangan. Ya, orang yang meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya dibandingkan orang yang melanggar larangan. Sama-sama dosa besar, namun meninggalkan perintah, ya, disuruh melakukan sesuatu lantas dia meninggalkan, maka dosanya lebih besar dibandingkan dia dilarang melakukan sesuatu lantas dia melakukannya. Karena itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, lihat bagaimana hasil, ya, akibat yang diperoleh oleh dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Adam dan iblis, ya, Nabi Adam dan iblis. Nah, Nabi Adam alaihissalam beliau melanggar larangan, dilarang makan buah, beliau makan. Sementara iblis melanggar perintah, menolak, tidak melaksanakan perintah, disuruh sujud maka dia tidak sujud. Maka lihatlah apa yang terjadi dari hasilnya. Ya, lihat terjadi apa hasilnya, bahwa meninggalkan sesuatu yang dilarang itu lebih besar dosanya dibandingkan melanggar, ya, larangan, ya, melakukan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari pembahasan lalu juga kita sudah mengambil beberapa fawaid berkenaan dengan mahabbatullah, bahwasanya mahabbah ini merupakan salah satu jenjang atau ibadah, adalah salah satu jenjang dari jenjang-jenjang mahabbah.
Salah satu jenjang dari jenjang-jenjang mahabbah. Iya, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abil Iz rahimahullahu taala dalam Syarah Tahawiyah. Nah, kemudian juga pada pertemuan lalu kita juga mengambil faedah berupa bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya berkenaan dengan mahabbatullah semata-mata. Bukan sekedar mencintai Allahnya, ya, bukan sekedar mencintai Allahnya Subhanahu wa taala, namun masuk dalam kategori mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai segala hal yang merupakan konsekuensi cinta kepada Allah. Ya. Masuk di dalamnya mencintai semua makhluk yang mencintai Allah. Mencintai makhluk, ya, mencintai makhluk yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita membenci makhluk yang membenci Allah Subhanahu wa taala, yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah cinta dan bencinya seorang hamba, jika benar mahabbahnya kepada Allah taala, ya, cinta dan bencinya, atau kalau bahasa yang lebih familiar mungkin al-wala wal bara'nya seorang, itu tergantung dengan apa? Cinta dan bencinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di sana ada makhluk-makhluk yang sikap kita kepadanya hanya cinta, murni cinta, dan tidak boleh ada benci sama sekali. Ya. Dan di sana ada makhluk juga yang hanya ada cinta, hanya ada benci kepadanya dan tidak ada cinta sama sekali. Dan jenis yang ketiga ada yang, ya, berhak mendapatkan cinta dari kita di satu sisi, dan dia juga layak menerima benci dari kita dari sisi yang lain. Ya, ini semua tergantung dari cintanya kepada Allah Ta'ala. Ketika ada makhluk yang murni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi cinta kepada Allah, kita tidak boleh benci kepadanya sedikit pun. Kita wajib mencintai dengan sepenuh hati kita. Yani tidak ada sedikit pun, tidak boleh ada sedikit pun benci. Misalnya kepada para malaikat. Para malaikat, tidak boleh. Kapan ada sedikit benci kepada malaikat, ini berbahaya pada tauhid seseorang, pada iman seseorang. Ya. Kemudian apa? Cinta kepada para nabi dan rasul. Cinta pada nabi dan rasul tidak boleh ada benci sama sekali, sekecil apapun. Kapan ada rasa benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangankan benci, ya, jangankan benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada prasangka buruk saja, sekecil apapun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mengancam keislaman seseorang. Mengancam keislaman seseorang. Karena itulah kisah yang sudah pernah kita sebutkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf, kemudian dikunjungi oleh Sofia, istri beliau alaihi salatu wassalam, Sofia. Maka ketika istri beliau akan keluar, ya, beliau pun mengantarkannya, mengantar sampai ke pintu masjid. Sampai di pintu masjid, lewatlah dua orang sahabat, yang salah satunya adalah Usaid ibn Hudair radhiyallahu ta'ala. Melihat Nabi SAW itikaf, normalnya itikaf kan apa namanya, ya, tidak ada istri kan begitu, tidak ada istri itikaf. Maka ketika lihat perempuan keluar, Nabi SAW mengantar, maka sahabat ini langsung berjalan cepat-cepat, kayak khawatir tidak enak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun berjalan cepat-cepat. Ya, maka Nabi SAW langsung menghentikan, mengatakan ala rislikuma, pelan-pelan, stop, pelan-pelan kalian, jangan buru-buru. Ada apa? Kenapa buru-buru? Kata beliau SAW, innaha Sofia. Sesungguhnya perempuan ini adalah Sofia. Maka beliau Usaid bin Hudair mengatakan subhanallah ya Rasulullah. Ya. Kemudian beliau SAW bersabda, inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam. Ya, sesungguhnya setan mengalir pada darah anak Adam seperti mengalirnya darah. Fa khasyitu ayyakdzafa fi qulubikuma syai'an aw qala syarra. Maka saya khawatir jangan sampai setan melemparkan ke dalam hati kalian sesuatu, atau dalam riwayat lain syarra, ya, keburukan. Yani sedikit saja kamu berprasangka buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sini kata para ulama, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan sahabat tersebut, ala rislikuma, pelan-pelan jalan. Kemudian beliau menjelaskan tentang bahwa perempuan ini Sofia, ini terdapat rahmat yang besar dari Nabi SAW kepada dua sahabat ini. Mengapa? Karena kalau Nabi SAW tidak hentikan, tidak dijelaskan, bisa jadi mereka berpikir macam-macam, dan itu merupakan kekafiran. Itu merupakan apa? Kekafiran. Ketika seorang berpikir macam-macam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Maka para nabi, para malaikat yang ada pada mereka murni cinta, tidak ada sedikit pun benci. Al-awliya, as-solihin, secara umum seperti itu. Ya. Kemudian di sana ada makhluk-makhluk yang benci saja kepadanya, tidak ada cinta sama sekali, benci saja. Yaitu al-kuffar, al-musyrikin, al-munafiqin. Tidak boleh ada cinta sedikit pun, yang ada benci. Ya.
benci kepada mereka. Yani benci dengan hati. Benci dengan hati. Karena al-ghadab, benci itu adalah amalan qalb, amalan hati. Ya. Adapun menzalimi hukumnya haram, kan begitu. Menzalimi hukumnya haram, tapi membenci itu wajib kepada orang kafir, kufar wal musyrikin wal munafiqin. Kemudian di antara itu ya kaum muslimin secara umum yang berkumpul pada mereka ketaatan, hari ini mereka taat, besok-besok melakukan maksiat dan seterusnya. Ini kebanyakan kaum muslimin seperti ini, maka sikap kita kepada mereka adalah menghimpun pada mereka benci, cinta dan benci. Ya, cinta dan benci. Kapan ada muslim yang kita benci sampai ubun-ubun, maka ini berbahaya. Pada iman. Kenapa bisa muslim kamu benci sampai ke ubun-ubun? Ya kan? Tidak boleh. Apapun dia, separah apapun dia, selama dia masih muslim, dia pelaku maksiat, dia pelaku bid'ah dan semacamnya. Selama dia masih muslim, tidak boleh ada benci 100% kepadanya. Harus ada wala, harus ada loyalitas sekecil apapun karena dia adalah seorang muslim. Ya, sebagaimana ada muslim yang berkumpul padanya kebaikan dan ketaatan, tidak bisa dikatakan dicintai 100%. Tidak ada benci sama sekali pada dirinya. Ini juga tidak bisa seperti itu. Walaupun tentunya ada yang mendominasi. Ada yang mendominasi, tergantung kondisi keseharian dia. Kalau kebanyakannya di atas ketaatan, maka tentunya yang mendominasi kepadanya adalah cinta. Ya, kalau kita ketahui misalnya dia berbuat kemaksiatan, ya, maka ada minal ghadab, ya, ada apa? Marah, benci kepadanya. Ya, ada bentuk apa? Benci kepadanya. Jelas ya? Nah, al-bugh, benci kepadanya. Nah, demikian pula seterusnya. Nah, karena itulah apa yang kita sudah sebutkan tadi, bahwa mencintai seseorang ya, dikarenakan mereka mencintai Allah Ta'ala, ini merupakan konsekuensi cinta kepada Allah Ta'ala. Kemudian ini juga bisa berlaku pada waktu. Mencintai waktu-waktu tertentu yang kita cintai waktu itu karena waktu itu berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mencintai 2 hari Id, mencintai hari Jumat, mencintai syahrul Ramadan, mencintai ini dan itu. Ya, dari waktu-waktu yang memang punya fadilah dan al-hurma di sisi Allah Ta'ala. Kemudian juga mencintai tempat-tempat yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Mencintai al-masajid, mencintai al-haramain, mencintai 3 masjid yang mulia. Ya, mencintai ya, masjid kaum muslimin secara umum. Ya, masjid-masjid kaum muslimin secara umum. Ini semua masuk bahagian dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian termasuk poin yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kecintaan kepada Rasulullah SAW itu merupakan satu bahagian, satu paket lah dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Karena itulah dipersyaratkan cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Maka tidak perlu ada pertanyaan yang mengatakan bagaimana cinta kita kepada Nabi SAW dibandingkan cinta kepada Allah. Itu tidak perlu ada pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, karena apa? Karena mencintai Allah Ta'ala konsekuensinya adalah mencintai Nabiullah Muhammad SAW. Nah, kemudian juga berkenaan dengan mahabbah, ya sudah disebutkan kemarin dalam pembahasan ayat qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, ya juga kali pada sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, dan seterusnya, menunjukkan bahwa cinta kepada hal-hal seperti ini adalah cinta tabiat, hal cinta yang sifatnya mubahah, mahabbah yang sifatnya mubahah, yang dibolehkan, hukumnya mubah. Cinta kepada anak, orang tua, istri, saudara, ya, pasangan ya secara umum, keluarga, harta benda, ya, profesi dan seterusnya. Dia mencintai pertanian, perdagangan dan semacamnya. Ya, tidak ada masalah. Itu cinta yang mubahah. Namun cinta yang sifatnya tabii ini bisa naik ke dalam derajat cinta yang muharramah, cinta yang diharamkan ketika apa? Ketika dia lebih mencintai semua itu dibandingkan Allah dan Rasulnya. Ya, ada dibandingkan kecintanya kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan kalau cintanya sampai pada puncak, ya, mengantarkan dia untuk ta'alluh, untuk beribadah, untuk ta'zim, mengagungkan, ya, untuk mengagungkan dan memuliakan yang dicintai, maka apa? Itu adalah mahabbah syirkiyah. Ya, mahabbah cinta yang merupakan apa? Kesyirikan. Nah, dari sinilah hebatnya seorang muslim. Hebatnya hati seorang muslim itu hatinya satu, tapi dia bisa membagi, dia bisa membedakan lah. Dia bisa membedakan cintanya kepada Allah ini, cintanya kepada Rasulullah ini, cinta kepada orang saleh begini, cinta kepada pasangan seperti ini, cinta kepada harta seperti ini. Ya, hatinya seorang muslim satu, tapi dia bisa
hati seorang mukmin yang mengetahui tauhid yang sebenarnya, dia bisa membeda-bedakan kadar kecintaan pada masing-masing. Nah, disinilah kehebatan hati seorang yang bertauhid. Kehebatan hati seorang yang bertauhid. Adapun orang yang kacau cintanya, tidak jelas batasan cintanya, mana batasan cinta kepada Allah, mana batasan cinta kepada Rasulullah SAW, mana batasan cinta kepada al-auliya was solihin, mana batasan cinta kepada pasangan, kepada harta benda, kepada ini. Ini akan kacau. Ya, akan kacau kehidupannya karena tidak bisa memisahkan, tidak bisa membedakan batasan antara mahabbah yang sifatnya mubahah, mahabbah yang sifatnya mubah, tabiiyah, kemudian mahabbah yang sifatnya muharramah, yang diharamkan, mahabbah yang sifatnya syirkiyah, dan mana mahabbah yang sifatnya ibadah, wajibah, cinta yang wajib. Nah, baik, ini saya kira sekedar review kembali materi pertemuan sebelumnya. Summa qala rahimahullah pada dalil yang keempat. 1, 2, 3, 4, 6. Kata beliau rahimahullah walahu ma'anhu annahu qal. Dari Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatsum man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. Ada tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini atau tiga sifat ini ada pada dirinya, dia akan merasakan manisnya keimanan. Wajada bihinna halawatal iman. Nah, dan soalnya iman itu punya rasa manis yang akan sekali dirasakan oleh oleh orang yang tidak memiliki sifat seperti ini. Ya, maka ketika seorang muslim tidak merasakan halawal iman, fa'ilallahil mushtaka. Hanya kepada Allah kita mengeluh. Ya, berharap kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita feeling seperti ini. Pernah merasakan manisnya keimanan. Dengan rasa manisnya keimanan inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bisa melakukan hal-hal yang sangat berat ya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita tahu hijrah itu ibadah yang sangat berat bagi kaum musyrik, bagi musyrikin Arab ketika itu, atau bagi bangsa Arab. Hijrah itu ibadah yang bukan main-main, ibadah yang sangat berat. Karena itulah itu yang disebut oleh Nabi SAW sebagai perlambangan di hadis innamal a'malu binniyat. Dijadikan contoh hijrah. Kenapa? Karena bangsa Arab dari dahulu itu terkenal sekali nasionalismenya. Ya, pokoknya pantang tinggalkan kampung halaman. Itu tidak ada dalam kamus mereka itu tinggalkan kampung halaman, tinggal di tempat lain, tidak ada. Kalaupun mereka meninggalkan cuma untuk berdagang terus balik lagi, itu doang. Tidak ada sedikit pun ya dalam sejarah mereka itu pergi meninggalkan kampung halaman. Maka ta'alluqnya mereka dengan kampung halaman betul-betul besar. Ya. Maka jangan dikira hijrah itu ibadah yang mudah bagi para sahabat. Tidak, itu ibadah yang sangat berat, meninggalkan kampung halaman, melanggar tradisi turun-temurun berabad-abad, ya, meninggalkan kampung halaman. Dan aturan hijrah, kapan sudah berhijrah dari sebuah tempat tidak boleh lagi balik ke situ. Makanya secinta-cintanya Nabi SAW kepada Mekah, beliau tidak bisa kembali ke Mekah. Ya. Secinta-cintanya beliau dengan Mekah, dan kata Nabi SAW berkata kepada Mekah bahwa engkau adalah ahabbu ardillahi ilai. Bagi bumi Allah yang paling saya cintai. Seandainya kaummu tidak mengusirku ya darimu, niscaya aku tidak akan keluar. Menunjukkan kecintaan beliau yang sangat dalam kepada Mekah. Ya, tapi apa mau dikata, hijrah aturannya seperti itu. Mungkin ada yang berkata, kenapa enggak Nabi SAW setelah menguasai Mekah tinggal lagi di Mekah? Ya, enggak bisa. Aturannya seperti itu. Maka perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Sampai-sampai pertama kali hijrah, apalagi hijrahnya bukan ke kota yang nyaman, ke Madinah. Yasrib ketika itu adalah kota wabah, kota wabah Madinah ketika itu, Yasrib. Ya. Siapa yang meninggal gara-gara wabah di Madinah? Lihat, orang-orang luar kota Madinah. Orang-orang yang bisa bertahan di kota Madinah, yang tetap hidup di kota Madinah dengan wabah penyakitnya, ya orang asli situ, orang Madinah. Karena mereka sudah kebal lah dari kecil. Ya. Lihat, bapaknya Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib, meninggal gara-gara demam Madinah.
Ibu beliau juga punya pengaruh. Aminah juga meninggal setelah datang mengunjungi kuburan ayahnya di kuburan suaminya di Madinah. Kena juga pengaruh. Dan Bilal bin Abi Rabah beserta Abu Bakar As-Siddiq pertama kali sampai ke Madinah, hijrah, langsung demam demam tinggi, luar biasa tinggi. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai Bilal mengharapkan mati saja. Saking hebatnya tadi demam ketika itu. Itu bukan meninggalkan kampung yang dicintai, ya, kemudian sampai kampung di tempat itu juga mendapatkan hal yang seperti itu, ya. Apa yang bisa mendorong mereka kalau bukan halawatul iman? Ya, ketika bertempur duel dengan kerabatnya, dengan mungkin teman masa kecilnya, atau bahkan mungkin orang yang mengasuhnya, duel kemudian dia berhasil memenangkan duel dan membunuhnya, orang yang sangat dekat dengan dirinya, itu apa yang bisa melakukannya kalau bukan halawatul iman? Ya, kalau kita keluar dari konteks halawatul iman, kita tumbuh bersama dia, sama-sama di Mekah. Dia tumbuh bersama dia, kecil, bermain-main dengannya, tumbuh dewasa, ya, tumbuh dewasa, ya kan? Wah, di antara mereka ada yang dia yang merawat dia sejak dia yang merawat dia, ada mungkin sepupunya, ada yang teman dekatnya, ada yang keluarganya, bertemu dan medan perang dan dengan mudahnya mereka, ya, membunuh. Apa? Ini apa namanya? Tidak ada yang mendorong seperti ini kecuali kecintaan yang lebih besar dibandingkan itu. Karena ini teman-teman kecil, kerabat dekat, dan fanatisme kesukuan mereka sangat kuat. Maka rasa apa yang bisa mengalahkan rasa kesukuan itu? Ya. Perasaan apa yang bisa mengalahkan apa namanya nasionalisme tingkat tinggi seperti itu? Yang ada yang mengalahkannya hanyalah halawatul iman. Ya. Manisnya apa? Manisnya iman. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, ma'ruf beberapa kisah, ada yang apa namanya sholat sambil kemudian kena panah dan dia tidak merasakannya, ada yang berdiri apa namanya berjam-jam mengerjakan sholat, ada yang ini, ada yang itu, macam-macam. Kita lihat semua kehebatan ibadah mereka, yang mengantarkannya adalah apa? Adalah halawatul iman. Nah, inilah yang menjadi iskal. Dan ini halawatul iman ini mau tidak mau kita harus kejar, kita harus merasakan, ya. Yang apa namanya, kita harus merasakan hal tersebut dalam diri kita. Karena iman itu punya halawah, punya rasa manis. Yang mencicipinya bukan bibir, yang mencicipinya bukan lidah, tapi yang mencicipinya adalah hati. Ya. Dan itu tidak akan dirasakan halawatul iman sampai dia memenuhi 3 perkara ini. Yang pertama, kata Nabi SAW, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Iya. Perkara yang berat, berat sekali nih. Dibandingkan semua, dibandingkan orang tua, mau dibandingkan anak, mau dibandingkan pasangan, mau dibandingkan profesi, mau dibandingkan apapun. Allah lebih kamu cintai dibandingkan apa namanya selain keduanya. Iya. Konsekuensi cinta itu bukan sekedar cinta, yakni sekedar dengan hati, tapi cinta butuh dibuktikan. Cinta butuh dibuktikan. Nah, karena itulah pernyataan cinta dari seorang kepada orang lain itu bukan tidak boleh di apa namanya dianggap sebagai suatu apa namanya formalitas semata-mata atau slogan semata-mata atau apalah namanya, ya. Karena itulah ketika Nabi SAW menyebutkan, ya, ada seorang sahabat, ya, bersama Nabi SAW, kemudian ada sahabat lain lewat, kemudian orang ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbu fulanan, atau inni la uhibbu hadzal rajul. Wahai Rasulullah, saya betul-betul mencintai lelaki ini. Ya, ini mencintai dia karena Allah Ta'ala. Saya kagum dengan ibadahnya, saya kagum dengan ini. Saya betul-betul senang dengan dia. Ya. Saya cinta kepadanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, kamu sudah kabarkan kepadanya? Ya. Kata sahabat ini, belum. Kata beliau, kum fa'alim. Kalau begitu kamu berdiri, kabarkan kepadanya. Ya. Maka laki-laki ini berdiri menuju kepada sahabat tersebut. Ya. Kemudian mengatakan, ya fulan, wallahi inni la uhibbuk. Ya, wahai fulan, demi Allah aku mencintai kamu karena Allah. Maka laki-laki sahabat tersebut menjawab apa? Ahabbakallahu alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai kamu juga sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah Ta'ala. Maka lihat, ini bukan ucapan yang dilontarkan kepada sembarangan orang. Ya. Cinta seperti ini mengharuskan
loyalitas, mengharuskan kesetiaan, mengharuskan pertolongan, bantuan. Ya. Nggak ada dibilang ini uhibbuka fillah, kemudian dia dikepung sama orang, dia kabur. Nggak ada, bukan seperti itu. Konsekuensinya ini uhibbuka fillah, ya kalau ada yang macam-macam dengan kamu, saya di depan. Gitu. Saya pernah di depan. Itu konsekuensi ini uhibbuka fillah. Nah, maka sama seperti di sini. Bagaimana menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan selain keduanya? Bagaimana? Ya, ada apa-apa dia di depan, berkenaan dengan agama Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin dia yang melanggar sendiri. Kalau dia betul-betul cintanya dalam kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang pertama adalah jadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa. Dia mencintai orang, dia tidak cintai kecuali karena Allah. Siapa saja yang mencintai orang lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala, camkan cintanya akan terputus di tengah jalan. Dia cintanya tidak akan sampai ke ujungnya. Tidak akan sampai kepada tujuannya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menyebutkan menjelaskan firman Allah taala dalam surah An-Najm, wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa hanya kepada Tuhanmu lah berakhirnya segala sesuatu. Kata beliau, maka apa saja yang di ujungnya bukan Allah, maka dia tidak akan sampai ke ujungnya. Karena hanya jalan satu-satunya ataupun usaha apapun yang di ujungnya adalah Allah, barulah dia akan sampai ke ujungnya. Maka kalau di ujungnya bukan Allah, dia tidak akan sampai ke ujungnya. Kenapa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Hanya kepada Tuhanmu lah berakhirnya segala sesuatu. Maka segala sesuatu yang di akhirnya bukan Allah, maka itu akan terhenti di tengah jalan. Maka siapa yang mencintai orang tuanya hanya semata-mata karena orang tuanya, ya orang ini orang tua saya gitu. Yani sama seperti binatang kepada orang tuanya, kepada induknya, kemudian orang-orang kafir kepada orang tuanya. Apa bedanya dengan itu? Kalau sekedar saya cinta orang tua saya karena itu orang tua saya, apa bedanya dengan kecintaan orang kafir, hewan kepada induknya? Ya, tidak boleh seperti itu. Itu cinta yang biasa, tidak bernilai apa-apa. Ya, mencintai orang tua karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai pasangannya juga. Kalau cuma karena fisiknya, karena kekayaannya, karena hal-hal yang lain yang dia anggap jadikan pertimbangan untuk bersama dengan dirinya, maka pastikan itu tidak akan berakhir. Ya, itu tidak akan tidak akan sampai ke tujuannya. Itu hanya akan berhenti di tengah jalan. Ya, mencintai anaknya karena ini darah daging saya. Nah, apa bedanya juga hewan dengan anaknya? Ya, hewan dengan anaknya, orang kafir juga dengan anaknya. Sama. Maka kalaupun mencintai seorang, dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mencintainya. Nah, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian yang ketiga, kebalikan dari cinta, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyughzafa finnar. Nabi alaihi salatu wasallam, yang ketiga adalah dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau dilemparkan ke dalam api. Nah, ini tiga sifat ya yang menjadi prasyarat mutlak bagi siapa saja yang ingin mengecap manisnya iman. Siapa yang ingin mengecap manisnya iman, tiga prasyarat ini mutlak harus dia penuhi. Wa illa seumur-umurnya dia tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Ya. Seumur-umurnya dia tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Ini syarat mutlak dari Rasulullah SAW bagi mereka yang ingin merasakan manisnya iman. Nah, dan manisnya keimanan ini merupakan surga di dunia, tanda kutip surga di dunia. Ya, karena inilah yang membuat seorang itu merasa nikmat. Itulah yang merasakan kenapa mujahid fisabilillah ketika dia terbunuh kemudian dibangkitkan pada hari kiamat, apa yang kamu inginkan? Jawabannya apa? Kembali ke dunia supaya bisa berperang, mati lagi. Ya. Karena dia merasakan halawatul iman di situ. Ya. Dia merasakan halawatul iman di situ. Nah, maka semua pengorbanan dalam bentuk nyawa, harta, waktu, tenaga untuk agama Islam atau untuk Allah dan Rasulnya
itu tidak akan maksimal dan tidak akan mendatangkan faedah yang yang diharapkan, ya, kecuali kalau disertai dengan halawatul iman. Dia melakukannya karena merasakan manisnya keimanan, dan inilah puncak dari keimanan seorang. Puncak dari keimanan adalah merasakan manisnya al-iman. Wa fi riwayatin wa la yajidu 'abdun halawatal iman hatta yuhibba fillahi wa yabghadha fillah. Ini kelihatannya tambahan dalam sebagian nuskhah. Iya. Tidak seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah. Ya. Maka sebagaimana cinta, ya benci juga seperti itu. Jangan kamu cinta sama orang lain karena orang lain itu cinta juga sama ustadzmu. Jangan cinta sama orang lain karena dia satu pengajian dengan kamu. Jangan cinta kepada orang lain karena ini dan itu. Karena satu komunitas, yayasan, atau apapun namanya dengan dirimu. Sebaiknya jangan juga benci orang hanya karena orang-orang itu tidak sama dengan dirimu. Ya, beda dengan tidak mengaji di ustadzmu. Beda komunitasnya, beda yayasannya, beda ininya. Jangan benci mereka karena itu. Benci karena Allah. Kalau memang harus benci, maka bencinya karena Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mengilzam, memaksa orang lain untuk mencintai orang-orang yang dia cintai dan membenci orang-orang yang dia benci. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, siapa yang melakukan itu, maka dia seperti Genghis Khan. Ya, yakni diktator otoriter. Dan itu bukan hak seorang pimpinan dan juga bukan hak dari seorang guru. Guru ataupun pimpinan tidak punya hak sama sekali untuk mengilzam semua orang yang berada di bawahnya atau murid-muridnya untuk mencintai semua orang yang dia cintai atau menyuruh mereka membenci orang-orang yang dia benci. Nggak boleh. Itu bentuk fanatisme seperti yang terjadi pada Genghis Khan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, maka benci dan cinta dan mencinya diikat di atas agama Allah, diikat pada agama Allah Ta'ala. Bukan karena individu, bukan karena yayasan, bukan karena komunitas, bukan karena ini dan itu. Tapi cinta dan bencinya dibangun di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma qala rahimahullah wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa ada fillah fa innama tunalu walayatullahi bidzalik. Wala yajida abdun ta'mal iman. Afwan sebentar. Nah, kata beliau rahimahullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi fa innama tunalu walayatullahi bidzalik wa la yajida 'abdun ta'mal imani wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nas fi ala amri dunya wa dzalika la yujri ala ahlihi syai'a. Rawahu Ibnu Jarir. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Baik, ini kalamnya Ibnu Abbas ya, hadis mauquf, kalamnya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan tentunya semua ucapan yang beliau sebutkan di sini yakni warid dalam hadis-hadis yang sahih. Warid dalam hadis-hadis yang sahih. Kata beliau, siapa yang man ahabba fillah, siapa yang cinta karena Allah, wa abghadha fillah, dan apa? Benci karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah dan benci karena Allah. Wa wala fillah, loyal, setia juga karena Allah. Wa ada fillah, memusuhi, membenci juga karena Allah. Fa innama tunalu walayatullahi bidzalik. Maka dengan inilah bisa diperoleh walayatullahi bidzalik. Al-walaya di fathah wawnya. Al-walaya di fathah waw itu bermakna al-mahabbatu wan nasr, kecintaan dan pertolongan. Itu di fathah wawnya. Adapun di kasrah wawnya wilayah, ya sudah jadi bahasa Indonesia ya, wilayah, daerah. Nah, perwalian Allah itu dengan di fathah wawnya al-walayah. Maka dikatakan al-wali. Nah, maka lihat Allah Subhanahu atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seorang hanya akan mendapatkan al-walayah dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan mahabbah, kecintaan, wan nusrah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengikat cinta dan membencinya, loyalitas dan permusuhannya dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Jangan karena semata-mata untuk menang-menangan, ya, jangan karena semata-mata untuk menyenangkan penonton yang di bawah, ya, yang di atas pengen ribut gitu. Nah, hanya gara-gara dinasihati tidak mendengar, bencinya sampai ke ubun-ubun. Ya, enggak seperti itu. Ya, ini seorang ketika memberikan nasihat, kalau memang dia ikhlas, ya, ditolak nasihatnya, kenapa dia marah? Apa alasannya? Orang tersebut ketika ditolak nasihatnya marah. Ketika dicuekin tahdirannya marah. Apa yang kamu inginkan dari situ? Kan begitu. Tidak ada hubungannya. Ya, tugas kamu hanyalah menyampaikan, orang terima atau tidak terima di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak selayaknya kamu mengikat cinta dan mencimu hanya gara-gara dia tidak terima. Kalau dia terima saya ini, kalau tidak terima maka saya begitu. Itu bukan mengikat cinta dan membenci di atas agama Allah taala. Ya. Itu mengikat cinta dan benci di atas ego sendiri, ya, egonya dia yang ingin dipuaskan, sehingga kapan tidak terpuaskan maka dia pun membenci, kemudian mengatasnamakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat, kenapa dia tidak terima dan seterusnya. Nah, maka walayatullah hanya bisa diperoleh dengan mengikat cinta dan membenci, ya, loyalitas dan kebencian, ya, permusuhan di atas agama Allah taala. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wala yajida abdun ta'mal iman wa in kasrat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Nah, la ilaha illallah. Tidak ada seorang pun tidaklah seorang hamba merasakan manisnya iman sampai dia seperti itu, walaupun salatnya dan puasanya banyak. Wa in kasrat salatuhu wa shaumuhu wa sadaqa radhiyallahu anhu. Biar bagaimana banyaknya salat dan puasanya, sampai, ya, dia tidak akan mendapatkan walayatullah dengan banyaknya salat dan banyaknya puasa. Dia tidak akan merasakan manisnya iman dengan semua itu, bahkan dengan banyaknya ilmu yang dia miliki, sampai dia betul-betul beramal dengan ilmunya dalam masalah ini. Wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi ala amri dunya. Dan kata Ibnu Abbas, lihat ya, ini zamannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Zamannya Ibnu Abbas. Kata beliau, sekarang itu mu'akhat, persaudaraan di tengah manusia, itu kebanyakannya dalam urusan dunia. Wa dzalika la yujri ala ahlihi syai'a. Dan hal itu tidak memberikan manfaat yang besar manfaat sama sekali kepada kepada ahlihi, kepada orang yang memiliki persaudaraan seperti ini. Ini membangun persaudaraan di atas perkara dunia. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa suhbah itu ada tiga. Suhbah itu ada tiga. Ada suhbatul fadilah, kemudian yang kedua ada suhbah al-manfaah, dan yang ketiga ada suhbah baik. Siapa yang ingat ada peserta KKI di sini?
Ada peserta kakak yang hadir di pembahasan masalah ini, masalah apa namanya, as-sabr. Nah, di kitab apa namanya, Khulasat Ta'dhimil Ilm. Suhbah ada tiga, ada suhbah al-manfa'ah, suhbah al-fadilah, dan suhbah nikmat ya. Cuman saya lupa bahasanya tentang nikmat, tapi ada istilahnya saya lupa bahasanya. Nggak bahas tuh. Ya, jadi manfaat, kemudian fadilah, sama ya tentang nikmat. Suhbah dalam bentuk nikmat, cuma saya lupa nih, saya lupa bahasanya, ibaratnya Mbak. Baik. Yang pertama adalah suhbah yang sifatnya manfaat. Yani kamu mengikat pertemanan dengan orang lain gara-gara ada manfaat yang kamu peroleh dari dirinya. Demikian pula mungkin dia mau berkawan dengan kamu karena ada juga manfaat yang dia peroleh. Ya. Nah, yang seperti ini, suhbah yang seperti ini tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena namanya manfaat itu akan berakhir. Kapan keinginannya dari kamu sudah didapatkan, demikian pula sebaliknya kamu, ya mungkin kamu sudah jarang-jarang telepon, sudah jarang-jarang ketemu, sudah ini lagi. Kenapa? Karena persahabatannya hanya dibangun di atas manfaat. Persahabatannya hanya dibangun di atas apa? Di atas manfaat. Iya. Ini suhbah yang manfaat seperti ini sama seperti apa namanya, hubungan rekanan ataupun hatta dikatakan persahabatan yang dibangun di atas pekerjaan, profesi. Semua itu secara umum semuanya adalah suhbah al-manfaat. Yani dia baik sama orang ataupun berdekat dengan orang, bahkan bersahabat dengan orang murni hanya karena ada manfaat yang ingin diambil dari orang tersebut. Bukan, hatta walaupun konotasinya bukan konotasi negatif ya, enggak, hatta walaupun konotasinya konotasi positif. Yani jangan difikirkan konotasi negatif, yani mengambil manfaat cuma bersahabat dengan orang untuk memanfaatkan orang, bukan itu. Ya, yani kali itu jelas tidak akan bertahan lama. Nah, hatta yang konotasi positif juga tidak akan bertahan lama. Ya. Lihat kata Ibn Abbas, kebanyakan persaudaraan orang itu dibangun di atas apa? Amri dunia, perkara dunia. Termasuk di dalamnya apa? Masalah manfaat. Ayat suhbatul ladzah, asal. Jazakallahu khair. Ya, suhbah yang sifatnya ladzah. Nah, kita kembali yang pertama dulu tadi. Jadi sifatnya apa? Suhbah yang sifatnya manfaat. Dia bersahabat dengan orang lain hatta walaupun dekat sekali, hanya karena ada manfaat yang bisa didapatkan darinya. Ini manfaat dunia yang saya maksudkan di sini. Manfaat dunia. Maka yang seperti ini juga tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena kapan manfaat itu terhenti, maka akan berhenti juga suhbahnya. Yang kedua, ada suhbah tuh yang sifatnya ladzah. Yani hanya dia bersahabat dengan orang lain, ya, berteman dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain hanya karena apa namanya, kenikmatan yang dia peroleh. Ya, mungkin kalau kita bahasakan sekarang passion. Ya, ini kebanyakannya ada di komunitas-komunitas sekarang. Ya, ini karena kesamaan minat, kesamaan ini, atau karena orangnya misalnya, oh saya suka ini orang-orangnya baik. Ya, ini ukuran manusia normal baik, dia suka karena orangnya baik. Gitu toh. Saya suka dengan dia, bergaul dengan dia, saya ini dengan dia karena dia orang baik. Sekedar itu. Nah, maka ini juga tidak bertahan lama. Ya. Kenapa? Karena namanya ladzah itu akan ada puncaknya. Adanya sesuatu yang disenangi, ada puncaknya. Ada masa-masa di mana itu akan berhenti. Nah, kemudian yang ketiga, ada suhbah al-fadilah. Yani dia bersahabat dengan orang lain, berbaur dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, dikarenakan mereka sama-sama mengejar sesuatu yang merupakan kemuliaan. Sama-sama mengejar sesuatu, jadi mereka sama-sama menargetkan suatu fadilah, suatu kemuliaan. Karena itulah mereka bekerja sama, mereka bersahabat, mereka bergaul dan seterusnya. Kenapa? Untuk mengejar kemuliaan. Nah, dalam menuntut ilmu, sohib yang diambil adalah sohib jenis yang ketiga, suhbah al-fadilah. Ya, dalam menuntut ilmu nih, dalam menuntut ilmu, kalau mau berhasil menuntut ilmu, jadikan, cari teman, pilih teman yang suhbahnya jenisnya suhbah al-fadilah. Jangan yang suhbah manfaat sama suhbah apa? Yang lezat. Kenapa? Tidak akan bertahan lama. Makanya seorang penuntut ilmu yang profesional, dia tidak sembarangan pilih kawan. Ya. Bukan berarti sombong atau benci kepada orang, tapi untuk dijadikan sebagai kawan, ya, standar mereka tinggi. Kenapa? Karena target yang mereka ingin capai juga tinggi, maka harus dikejar bersama dengan orang-orang yang punya tekad yang tinggi juga. Ya. Anda akan bisa mengejar sesuatu yang tinggi dengan orang yang targetnya rendah. Saya biar di sini saja.
saya yang penting begini, saya yang penting begitu, saya yang penting ini. Ya, taib, sebagai individu kamu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah itu nikmatun kabir. Tapi orang seperti ini nggak cocok diajak untuk apa? Berteman dalam menuntut ilmu. Kalau cuma di pikirannya saya yang penting sudah hafal 1 juz, saya yang penting bisa baca Quran, saya yang penting bisa ngaji sekali ini, saya yang penting alhamdulillah itu khairun katsir. Tapi untuk dijadikan teman menuntut ilmu nggak bisa orang seperti ini. Ya, dia niatnya apa, targetnya rendah, sementara penuntut ilmu targetnya tinggi. Dia harus mencari orang-orang yang seperti itu pula, yang mengejar ketinggian untuk dijadikan rekan. Untuk supaya bisa bersama-sama meraih fadilah, mencari keutamaan apa, mendapatkan kemuliaan. Itulah suhbah fadilah. Bersahabat karena sama-sama mencari apa? Mencari ketinggian. Nah, inilah persahabatan yang dibangun di atas perkara-perkara akhirat. Karena yang ketinggian itu semuanya akhirat. Tidak ada itu niat-niat dunia yang dikejar dan yang merupakan fadilah. Semua dunia adalah fadilah, rendah. Adapun niat yang fadilah, ya, tujuan yang fadilah semuanya berkenaan dengan akhirat. Nah, makanya kata beliau radhiyallahu taalaan, kebanyakan persahabatan manusia itu sekarang dalam perkara dunia, dan itu tidak memberikan manfaat apa-apa kepada mereka. Ya, ini kalaupun ada manfaat, maka manfaatnya sedikit, itu pun terbatas di dunia. Nah, tsumma qala rahimahullahu taala, pada dalil yang terakhir, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab qala al-mawaddah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah taala, ini lanjutan ayat di yang pertama tadi, ya, dalam surah Al-Baqarah. 6. Wa anna Allaha syadidul adzab id tabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'aul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Itu lanjutan ayatnya. Ingatlah, id tabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya di dunia. Ya. Wara'ul azab, dan mereka sudah sama-sama melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah semua sebab-sebab di antara mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan al-asbab qala al-mawaddah, yakni terputus semua mawaddah, semua kecintaan di antara mereka. Mawaddah saja putus, apalagi cuma mahabbah. Karena mawaddah itu level kecintanya lebih tinggi dibandingkan mahabbah. Ya, lebih tinggi dibandingkan apa? Mahabbah. Nah, jenjang mahabbah, jenjang cinta yang tertinggi adalah al-khullah. Adalah al-khullah. Ketika seorang mencintai orang lain dengan jenjang khullah, maka dia tidak menyisakan tempat lain dalam hatinya untuk mencintai yang lain kecuali itu. Karenanya lah khullahnya orang itu cuma satu. Nabi SAW khullahnya cuma Allah Ta'ala. Ya, kata beliau SAW, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadhtu Abu Bakrin khalila." Seandainya saya masih bisa, ya, mengangkat seorang saya cintai dengan tingkatan khullah, saya akan angkat Abu Bakar sebagai khalil saya. Tapi tidak. Ya. Khalil saya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jadi yang tertinggi adalah al-khullah. Di bawahnya ada tingkatan-tingkatan. Di antara tingkatan yang tinggi dalam cinta ada namanya al-mawaddah. Ada al-mawaddah, kemudian ada al-ibadah, at-tadhallul, kemudian ada apa? Al-mawaddah, kemudian ada al-ishq, dan seterusnya dari maratib jenjang-jenjang mahabbah. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan terputus cinta di antara mereka. Kembali kepada kalamnya Ibnu Qayyim tadi, semua cinta yang tidak dibangun di atas cinta kepada Allah Ta'ala, maka akan terputus. Cinta orang tua kepada anak, ya, sebesar apapun cintanya di dunia, kalau bukan dibangun di atas cinta kepada Allah Ta'ala, terputus ketika dia mati. Demikian pula anak kepada orang tuanya, kalau bukan karena Allah cintanya dibangun di atas cinta kepada Allah Ta'ala, akan terputus ketika dia mati. Cinta seorang kepada pasangannya, kalau bukan karena Allah Ta'ala, akan terputus ketika dia mati. Ya. Demikian seterusnya. Karena cinta yang terus berlangsung sampai hari kiamat, berlanjut, ya, sampai ke hari kiamat, itu hanyalah cinta yang dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, al-akhilla, perhatikan lafaz yang digunakan oleh Allah Ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya. Al-akhilla, apa itu al-akhilla? Dari kata khullah, apa itu khullah? Cinta yang paling tinggi. Cinta yang paling tinggi. Di sini Allah langsung gunakan orang yang sampai pada yang khullah,
yakni seandainya ya ada orang ya, makanya kan kalau Nabi SAW ya khullahnya hanya Allah, tidak ada sahabat yang lain. Tapi para sahabat khullah mereka adalah Rasulullah SAW, khalil mereka adalah Rasulullah SAW. Makanya Abu Hurairah mengatakan apa namanya, amarani khalili, khalilku yakni Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku. Nah, maka seorang yang diangkat menjadi khalil oleh orang lain itu hanya orang yang betul-betul apa namanya hatinya dipenuhi cinta kepadanya dan dia tidak menyisakan cinta lain kepada untuk siapapun di dalam hatinya kecuali kepada si fulan tersebut. Nah, yang seperti ini tingkat khullah seperti ini tidak bagus diserahkan kepada manusia. Tidak selayaknya diserahkan kepada manusia kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat ya sahabat Nabi SAW banyak yang baik-baik, tapi khalil mereka hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak selayaknya manusia itu mencintai orang manusia yang lain, manusia biasa selain Rasulullah SAW dengan kecintaan yang memenuhi semua hatinya. Itu tidak layak. Hal yang tercela. Ya. Tapi bersamaan dengan itu Allah Taala mengatakan seandainya ada ketika ada dua orang al-akhillah, orang-orang yang saling mencintai pada jenjang khullah. Ini bukan tingkatan isyq, bukan tingkatan mahabbah, bukan tingkatan mawaddah, bukan tingkatan tazallul, bukan. Ya, bukan cintaan itu. Langsung Allah sebutkan tingkatan cinta yang tertinggi. Tidak ada lagi cinta di atas itu. Al-akhillah, orang yang saling mencintai dengan jenjang khullah. Ini sudah orang Arab kalau dengarkan kata ini itu sudah kebayang dalam pikiran mereka. Oh, ini orang yang betul-betul sangat mencintai, dia rela, dia mau serahkan apa saja, tidak ada tempat lain di hatinya kecuali kepada itu. Al-akhillah. Ya. Yauma idzin, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din, satu sama lain aduun, saling bermusuhan. Lihat, ini ayat sangat mengerikan lah. Ya, sangat mengerikan. Sampai al-akhillah, orang yang mengangkat orang lain sebagai khullahnya di dunia, dan itu konsekuensinya luar biasa besar, tapi pada hari kiamat bermusuh-musuhan. Apalagi kalau level cintanya cuma mawaddah, level cintanya cuma mahabbah, level cintanya cuma isyq, level cintanya cuma ya, itu lebih longgar lagi, lebih bermusuhan lagi pada hari kiamat. Al-akhillah saja, orang yang cinta tertinggi yang bisa dirasakan oleh seorang kepada orang lain di dunia di akhirat, mereka akan saling bermusuh-musuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa, yakni yang membangun mahabbahnya, cintanya kepada orang lain di atas ketakwaan, bukan karena dasar apa-apa. Hanya cinta inilah yang akan bertahan sampai hari kiamat. Ya. Maka seperti disebutkan dalam apa namanya Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwa segala sesuatu kalau orang ingin bersambung sampai hari kiamat, sampai ke endingnya, bangunlah sesuatu itu di atas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Ya. Apapun itu. Ketika dia ingin menjalin hubungan dengan orang lain, ya, dan ingin bersambung sampai hari kiamat, maka bangunlah itu di atas Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib Allahu taala alam bisawab. Taib, summa qala rahimahullah fi masail. Al-ula tafsiru ayatil Baqarah, as-tsaniyah tafsiru ayatil Baroah. Iya. Yang pertama adalah tafsir ayat Al-Baqarah. Yang disebut di atas tafsir ayatul Baqarah, yakni tentang apa? Tentang walladzina amanu asyaddu hubbalillah, tentang mahabbah syirkiyah dan mahabbah ibadah yang terkumpul dalam hadis tersebut, dalam ayat tersebut. As-tsaniyah tafsiru ayatil Baroah, penafsiran ayat dalam surah Al-Baroah, yakni apa? Ancaman yang keras, ya, yang tegas dari Allah Taala bagi siapa saja yang mendahulukan cintanya kepada dunia dengan semua isinya, kayak orang tuanya, anaknya, kerabatnya, profesinya, lebih dicintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, serta berjihad fisabilillah. Ancaman yang keras bagi mereka. As-salisah wujubu taqdimi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam ala nafsi wal ahli wal mal. Wajibnya mengedepankan cinta kepada Rasulullah SAW dibandingkan cinta pada diri sendiri, cinta pada keluarga dan harta. Ya, pada keluarga dan pada harta. Wajib. Kapan tidak seperti itu, maka dia berdosa. Karena hukumnya wajib. Dan kita sudah sebutkan, yang menjadi kewajiban iman, yang menjadi kewajiban iman adalah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai dibandingkan semuanya. Ya, itu kewajiban iman. Adapun akar iman, prasyarat iman adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang cuma cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
namun tidak menjadikan beliau lebih dicintai dibandingkan seluruhnya, maka dia punya akar iman, tapi imannya itu lemah. Ya, imannya berkurang karena dia melakukan hal yang melanggar kewajiban. Ar-rabi'ah anna nafyal imani la yadullu 'alal khuruj minal Islam. Ini dinafikannya iman dari orang itu tidak menunjukkan dia keluar dari Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang antara kalian sampai saya lebih dicintai. Apa makna tidak beriman? Yakni tidak beriman dengan iman yang sempurna. Kenapa? Karena pada dasarnya dia cinta kepada Rasulullah SAW. Dia sudah punya akar iman. Yang dia tidak miliki adalah kesempurnaan iman. Maka sekedar dinafikan iman dari seseorang tidak menunjukkan dia keluar dari Islam. Al-khamisah, anna lil imani halawatan. Qad yajidahal insan wa qad la yajiduha. Naam. Naam, nas'alullah ta'ala an yamunna alaina halawatal iman wa an yadhuqana halawatal iman. Allahumma taqabbal minna ya arhamar rahimin. Kata beliau bahwa iman itu punya halawah, punya rasa manis. Ada orang yang merasakannya dan banyak orang yang tidak merasakannya. Nah, as-sadisah a'malul qalbil arba'ah allati la tunalu walaya. Di situ di kasrah ya, wilayah ini keliru ya. Yang benarnya di fathahnya. Allati la tunalu walayatullahi illa biha wa la yajidu 'abdun ta'mal imani illa biha. Perhatikan 4 amalan hati, a'malul qalbil arba'ah. 4 amalan hati yang walayah dari Allah, perwalian dari Allah tidak bisa diperoleh. Demikian pula manisnya iman tidak bisa diperoleh kecuali dengannya. Apa 4 amalan hati? Cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal, setia karena Allah, memusuhi karena Allah. Al-mahabbah, al-bughd, al-wala, wal-bara. Karena Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. As-sabi'ah, fahmus sahabi lil waqi' anna ammatal muakhati ala amri dunya. Pemahaman sahabat ya radhiyallahu an, yakni Ibnu Abbas lil waqi', dengan kenyataan realita yang ada di masanya ketika itu, bahwa kebanyakan persaudaraan, hubungan di antara manusia itu karena perkara dunia. Di sini beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menggunakan kalimat fahmus sahabi lil waqi'. Sahabat itu memahami realita. Ya, ini wallahu alam ya, mungkin bisa jadi wallahu alam bisa jadi sindiran kepada mereka yang mengatakan bahwa ulama itu tidak paham waqi'. Mereka tahunya cuman teori toh, teori yang mereka baca di kitab-kitab gundul ya, yang mereka ajarkan dan itu, tapi teori di lapangan, waqi', realita kaum muslimin di lapangan mereka tidak tahu. Dan ini apa namanya ucapan ya yang menunjukkan kejahilan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana bisa mereka menisbatkan ya? Bagaimana bisa mereka menisbatkan kejahilan, ketidaktahuan tentang realita kepada para ulama, sementara mereka sendiri tidak pernah mencicipi apa yang dicicipi oleh para ulama tersebut. Yani kalau mau mengkritisi sesuatu, ya, terjun dulu ke sesuatu itu. Ya, itu kan apa namanya? Kalau mau betul-betul insaf, ya, betul-betul insaf. Ya. Kalau mau mengkritisi sesuatu, jangan cuma dari luar. Coba kamu lihat ke dalam, kemudian perhatikan dengan baik, lantas kritisi. Silakan. Adapun kamu belum tahu apa-apa tentang itu terus kamu kritisi, ini hal yang apa namanya? Ridho dengan kebodohan, dengan kebodohan. Kalau sebagian penyair, atani anna sahlan dhamma jahlan uluman lam yakun ya'rifuhun la ya'rifuhun sahlu. Atani anna sahlan dhamma jahlan uluman la ya'rifuhunna sahlu. Uluman law qaraha ma qalaha lakinna ridha bil jahli sahlu. Ya. Sampai kabar kepadaku, atani anna sahlan dhamma jahlan. Sampai kabar kepadaku bahwa si Sahal dia mencela ilmu atas dasar kebodohan. Uluman la ya'rifuhunna sahlu. Dia mencela ilmu yang dia sendiri belum pernah tahu ilmu tersebut. Belum pernah dia masuk mempelajari di dalamnya. Uluman law qaraha ma qalaha. Ilmu yang seandainya dia baca, dia tidak akan membencinya. Walakinna ridha bil jahli sahlu. Namun orang lebih mudah membenci sesuatu di atas kebodohan dibandingkan apa? Mau repot-repot mencari tahu. Ini banyak orang seperti itu. Ya, pokoknya kalau tidak suka dengan sesuatu, sudah benci saja. Daripada repot-repot mencari tahu, mending benci. Ya. Makanya dikatakan dalam peribahasa Arab, dalam peribahasa
bangsa Arab, apa namanya, almar'u aduun, ya, aduun lima yajhalu au bihadzal makna, bahwa seorang itu akan menjadi musuh terhadap apa yang dia tidak ketahui, ya kan begitu. Maka coba-coba saja apa-apa yang kamu benci-benci misalnya, ya benci, coba kamu kenal, siapa tahu bencimu tidak beralasan, dan kalaupun kamu kenal maka bencimu semakin beralasan, bencimu di atas ilmu, bukan benci sekedar benci tok, ya. Nah, maka di sini kelihatannya wallahu a'lam bishawab, ketika beliau mengatakan fahmus sahabi lil waqi, untuk menunjukkan bahwa para sahabat, para alim ulama itu mereka adalah kaum yang memahami realita. Begitu-begitu mereka, begitu-begitu baca kitab, baca ini, ya, ganti kitab dalam masjid, mereka tahu apa yang terjadi di luar. Ya, mereka mengetahui, hatta walaupun bukan kejadian uh, yang sifatnya kasus tertentu, tapi mereka sudah melalui mungkin kasus-kasus seperti itu sudah lama. Mereka sudah tua, sudah banyak kasus yang mereka lewati yang mirip seperti itu. Mungkin kasus yang apa namanya spesifik tentang itu, ya mereka tidak tahu kabar-kabar terbaru tentang itu, tapi kejadian seperti itu sudah mereka ketahui, ya. Nah, maka inilah para ulama dari pemahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah, ya. Nah, mereka memahami waktu. As-samina tafsirul ayah wa taqatta'at bihimul asbab. Ini tafsirnya Ibn Abbas, yakni terputus kecintaan di antara mereka. At-tasiyah anna minal musyrikin may yuhibbullaha hubban syadida. Bahwa di antara kaum musyrikin ada yang mencintai Allah dengan cinta yang sangat besar. Sudah kita sebutkan kemarin beberapa kisah di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, betapa tingginya pengagungan kaum musyrikin kepada Allah Ta'ala. Nah, al-ashirah al-wa'idu ala man kanatil asnafus thamaniyah ahabba ilaihi min dini. Ancaman bagi orang yang lebih mencintai 8 perkara dibandingkan Allah dan berjihad fisabilillah. Yang tersebut dalam surah At-Taubah. Al-hadiyata asyarah anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallahi faqad fahuwa syirkul akbar. Orang yang mengangkat tandingan lantas dia mencintai tandingan tersebut sama seperti cintanya kepada Allah, maka itu merupakan syirik akbar. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.